Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwati, NPM 183100071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pemrograman yang telah saya buat. Yang pertama yaitu hasil program tentang struct dan string. Di sini saya menggunakan file header yang pertama yaitu iostream. Tujuannya untuk menggunakan fungsi input dan output. Dan yang kedua, saya menggunakan file header choniohe di sini untuk menampilkan tampilan output kepada si pengguna. Jangan melupakan ini ya, using namespace. Di sini kegunaannya itu untuk menjalankan perintah. Nah, untuk penjelasan dari pemrograman ini yaitu di sini saya mempunyai struct yaitu namanya dosen. Ini struct dosen. Dan di dalamnya itu mempunyai dua variabel. Yang pertama dengan tipe data string yaitu dengan variabel nama, yang kedua tipe data integer dengan variabel umur. Selanjutnya kita membuat struct kedua. Misal kita mempunyai sebuah struct namanya yaitu matkul. Ini struct kedua. Di sini juga terdapat dua variabel yaitu nama mata kuliah dan KKM. Di sini kemudian memanggil struct dosen di dalam struct kedua ini agar mengetahui siapa dosennya dan berapa umurnya. Dipunyai satu identitas struct yang telah diambil dari struct dosen yang mempunyai dua variabel yaitu tadi nama dan umur. Selanjutnya kita membuat method main. Ini adalah method main. Kemudian kita panggil struct matkul yang kita beri identitas. Misal, identitasnya yaitu matkul 1. Ini, identitas dari matkul yaitu matkul 1. Kemudian kita perintahkan. Dengan cara gimana? Kita cout-kan. Cout-kan nama matkul di sini. Kemudian disiinkan terhadap identitas pemanggilan struct. Di sini identitasnya adalah matkul 1. Matkul 1. Lalu di dalam matkul 1 itu terdapat variabel yang akan diisi, yaitu terdapat apa aja? Terdapat ada KKM, ada nama dosen, ada umur dosen. Kemudian kita berikan output dengan cara cout-kan output tadi. Kemudian kita inline. Selanjutnya kita berikan output ke 4 variabel yang telah diberikan inputan di atas. Cout-kan yang pertama yaitu nama matkul, yang kedua KKM, yang ketiga nama dosen, yang ketiga umur dosen. Kita cout-kan semua. Di sini setelah cout-kan itu jangan lupa kita berikan variabelnya. Jadi untuk nama matkul ini di sana terdapat matkul 1 dan diberikan nama matkul kemudian inline. Ini nama matkul inline. Sama KKM nama dan umur juga seperti itu. Kita beri variabel kemudian inline, kita variabelkan kemudian inline juga. Jadi seperti itu, kemudian kita compile and run. Gimana hasilnya? Oke. Nah, misal nama matkul per div gitu ya. Div KKM-nya misal 65, nama dosen Dini. Umur dosen misal 30. Nah, ini outputnya seperti ini. Untuk program yang kedua yaitu di sini saya membuat program tentang fungsi. Masih sama untuk file header-nya yaitu saya menggunakan iostream di sini yang bertujuan untuk menggunakan fungsi input dan output stream. Di sini terdapat integer yang fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Di sini terdapat integer dengan variabel kali, terdapat integer A, integer B, integer C, dan integer C. Jangan lupa untuk menggunakan using namespace untuk menjalankan perintah. Di sini terdapat void tulis integer S, kemudian kita method main-kan. Setelah kita method main, di sini terdapat integer bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, dan hasil. Ini untuk nanti outputnya. Bagaimana caranya biar nanti bisa keluar bilang 1, 2, 3, 4, dan hasilnya?
kita see out-kan terlebih dahulu. Kita see out-kan, masukkan bilangan pertama, kemudian see in-kan bilangan pertama. Dan itu semuanya sampai dengan bilangan 4. Masukkan bilangan kedua, see in-kan bilangan 2, see out-kan masukkan bilangan ketiga, see in-kan bilangan 3, see out-kan masukkan bilangan 4, see in-kan bilangan 4. Dan yang terakhir, kita see out-kan kemudian inline. Untuk menyatakan hasil ini, kita bisa menggunakan hasil sama dengan variabel kali. Kemudian bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4. Ini kan tadi integer A, B, C, dan D. Kita ubah menjadi bilangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita tulis hasil dan return 0. Selanjutnya setelah itu, untuk integer ini, integer kali, integer variabel kali, integer A, B, C, dan D, kita bisa cari menggunakan return A kali B kali C kali D karena variabelnya itu perkalian kali. Kemudian kita void tulis integer S di sini. Untuk menampilkan integer S ini, kita see out-kan S kemudian inline. Oke, setelah itu kita compile and run. Oke, tetap jalankan. Oke. Misal, bilangan pertama yaitu 12. Kita masukkan. Bilangan kedua misal 3. Bilangan ketiga misal 5. Bilangan keempat misal 7. Hasil dari perkalian bilangan pertama, bilangan kedua, ketiga, dan 4 yaitu 1260. Nah, untuk program yang terakhir yaitu membuat program tentang array. Di sini saya masih menggunakan file header yang sama yaitu iostream. Ini iostream. Yang tujuannya yaitu untuk menggunakan fungsi input dan output stream. Jangan lupa untuk using namespace-nya untuk menjalankan perintah, kemudian kita method main-kan. Setelah itu, kita mempunyai integer A dengan banyak inputan data yaitu sebanyak 3. Kemudian mempunyai integer rata-rata nilai. Terus gimana sih cara menjalankan perintah ini, cara membuat perintah ini? Nah, ini. Kita see out-kan program array menghitung rata-rata nilai, kemudian see out-kan lagi, masukkan nilai. Oh, tipe ini, masukkan nilai, kemudian kita see out-kan. Ini untuk pengeluarannya yaitu see out-kan nilai ke 1, kemudian see in-kan A1, yaitu ini untuk inputan data pertama. Kemudian kita see out-kan nilai kedua, kemudian see in-kan A2, untuk data yang kedua, kemudian kita see out-kan nilai ketiga, dan kita see in-kan A3 untuk data ketiga. Terus, gimana sih cara mencari rata-rata nilai? Nah, untuk rata-rata sendiri kan mempunyai rumus, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini rata-rata nilai sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 ini untuk jumlahnya, kemudian dibagi banyaknya data yaitu sebanyak 3 data. Dan untuk menulis ini, jangan sampai ada spasi. Oke. Kemudian yang terakhir kita see out-kan, maka rata-rata nilai sama dengan rata-rata nilai, kemudian kita inline. Dan yang terakhir return 0. Oke, kita coba untuk compile and run. Oke, tidak error ya. Kemudian masukkan nilai ke 1. Misal nilai ke 1 12 ya. Oh, dikit banget. Nilai ke 1 misal 56. Kemudian masukkan nilai kedua misal 80. Masukkan nilai ketiga misal 90. Nah, untuk rata-ratanya yaitu 75. Terima kasih telah menonton video dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.